Utama balik lagi di podcast utama episode 11. Balik lagi bareng aku Putri Haulika Rizky, mahasiswa aktif program studi psikologi. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas generasi yang kayaknya topiknya tuh gak bakal ada habisnya gitu loh. Karena banyak banget stereotip yang melekat di generasi ini, mulai dari generasi si paling healing, generasi jompo, generasi manja, terus generasi yang suka flexing dan lain-lain sebagainya. Terus di media sosial gitu juga banyak banget nih komentar-komentar dari netizen yang ngebahas tentang generasi ini, mulai dari ngebandingin antar generasi, terus ada juga jokes atau lawakan-lawakan seputar generasi ini, bahkan ada yang sampai disangkut pautin ke daerahnya, mulai dari Depok, ada Jaksel, terus ada Bandung, dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas sudut pandang tentang generasi Z dari generasinya sendiri, yaitu ada Kak Aurel. Halo Kak. Halo semuanya, aku Aurel, aku generasi Z tahun kelahiran 2004. Nah, oke. Nah, menurut Kak Aurel sendiri nih ya, sebagai generasi Z gitu ya, menurut Kak Aurel generasi Z sendiri itu apa sih Kak? Kalau generasi Z kayak umumnya ya, itu kan anak-anak atau orang-orang yang kelahiran tahun 90-an pertengahan sampai 2010 ya kalau nggak salah. Itu orang-orang yang lagi aktif-aktifnya bersosial media nggak sih Kak sampai sekarang? Menurut aku sih kayak gitu. Oke, nah terus banyak juga nih aku baca katanya generasi Z itu suka ngeluarin pengeluaran yang di luar nurul gitu ya, kayak misalkan gacha game lah, terus ada beli merchandise idol, terus bisa juga langganan Netflix, Spotify dan sebagainya. Kak Aurel tuh ngalamin juga nggak sih Kak? Aku ngalamin. Ngalamin apa tuh Kak? Ada idola favoritnya atau apa yang sering Kak Aurel beli gitu? Aku suka K-pop gitu, jadi aku kayak sering beli album K-pop atau kayak ngoleksi photocard gitu. Terus kalau misalnya buat aplikasi streaming gitu ada Spotify. Iya betul banget. Biar nggak iklan gitu ya, buat galau-galau. Sama Netflix sih paling. Kayaknya itu starter pack-nya Gen Z banyak ya, harus Netflix kalau nggak Spotify gitu. Tapi menurut Kak Aurel itu tuh penting nggak sih Kak sebenarnya, atau kayak kadang ngerasa ini gue impulsif doang atau kayak gue beneran suka dan gue harus beli gitu? Kalau menurut aku pribadi ya, sebenarnya penting nggak pentingnya itu kan menurut persepsi orang-orang aja gitu kan. Ada yang bilang penting karena buat hiburannya atau ngilangin stresnya, kayak misalnya dia biasanya nonton film buat ngilangin stres atau dengerin lagu. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya itu tuh cuma buang-buang waktu atau buang-buang uang gitu loh. Terus kalau menurut aku sendiri itu penting sih, karena aku kadang kalau misalnya lagi stres banget itu biasanya aku nonton film atau kayak streaming yang artis yang aku suka kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau dilihat dari sisi positifnya gitu ya Kak, banyak banget manfaatnya di luar itu gitu. Nah, terus juga nih generasi Z kan tadi dari tahun berapa Kak? 1990 sampai 2010. Sampai 2010-an. Nah, itu kan udah mulai masuk teknologi ya. Jadi kayaknya Gen Z ini banyak yang bilang kalau maunya serba cepet aja. Itu Kak Aurel sendiri bener nggak sih atau gimana? Ada pembelaan sendirikah dari Gen Z-nya bagaimana? Sebenarnya kalau misalnya dibilang mau serba cepet tuh kayak setuju-setuju aja sih. Karena kan yang Kak Putri bilang kayak Gen Z tuh lahir di era teknologi yang udah cukup oke gitu kan. Jadi sebenarnya Gen Z itu cuma menyesuaikan teknologi zaman sekarang aja. Karena kan kita hidup juga mengikuti perubahan zaman ya. Kalau kita stuck terus di zaman-zaman yang lalu, kayak menurut aku itu malah bikin kitanya nggak maju gitu. Jadi kita cuman mengikuti teknologi yang ada sampai sekarang gitu. Jadi ngikutin perkembangan zaman gitu ya Kakak. Emang nggak boleh sih kita stuck nanti jadi anak jadul gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya padahal teknologi udah maju, kita ya harus ngikut lah gitu. Nah, dengan ada teknologi ini banyak juga nih sosial media yang bermunculan. Dari dulu ada Snapchat, terus sekarang Instagram ngeluarin yang kayak Twitter tuh yang Threads, terus ada Twitter malah ganti jadi X gitu. Nah, Kak Aurel ngikutin perkembangannya itu nggak sih Kak? Aku dari dulu emang bersosial media itu dari Instagram terus sama Twitter yang sampai sekarang jadi X gitu sih. Jadi aku cukup aktif juga di Instagram atau Twitter gitu. Nah, kalau di itu tuh suka nge-tweet kah atau nge-posting apa gitu, atau ya udah sebagai penonton aja atau gimana? Kan kalau Gen Z tuh bisa dibilang sekarang tuh banyak yang punya banyak akun gitu. Setuju, ya. mulai dari first, second,
terus ada dam ACC ya dan gitu. Kayak Nah, banyak banget. Biasanya tuh kalau misalnya aku buat, kalau misalnya anak zaman sekarang tuh bilang misu-misu ya. Iya, kayak gitu. Itu biasanya di akun private itu yang dimana isi-isinya orang terdekat atau bisa dibilang orang yang nggak ngejudge kita gitu. Terus kalau misalnya buat akun-akun first itu biasanya aku kayak cari berita-berita zaman sekarang tuh apa, terus kayak ikut-ikutan misalnya ada trending topik gitu kan, kayak oh iya nih kayak gini kayak gitu aja sih. Kalau ada yang bilang akun first itu akun pencitraannya itu setuju nggak? Setuju. Setuju kan? Karena kayaknya kalau di first tuh kayaknya kita lebih memfilter apa yang mau kita post gitu ya, kayak untuk branding gitu ya nggak sih? Sedangkan kalau misalkan yang udah di second lah segala macam itu ya udah apa adanya kita gitu ya. Karena makanya kita juga ngefilter siapa aja yang bisa masuk ke situ, bener gak sih? Bener. Iya kan. Nah terus juga nih Gen Z tuh banyak banget kayak mental health matter gitu kan. Apa aja dikit-dikit gue harus perhatiin mental health gue dulu. Tentang kuliah lah, pekerjaan lah, segala macemnya. Nah menurut Kak Aurel tuh gimana tentang hal itu gitu? Kan di sekarang itu Gen Z itu di era yang bersosial medianya tuh kayak hampir semua orang pakai ya. Iya, gitu. iya betul. Jadi sosial media itu kan tempat dimana kita bisa mengungkapkan pendapat kita gitu. Dan karena udah banyak teknologi yang kayak gitu, jadi kami bisa mengangkat isu-isu yang lagi harus di-aware gitu, kayak tentang mental health gitu. Sebenarnya kayak mental health itu kan pentingnya dari dulu gitu, cuman karena dulu kurang banyak yang memakai sosial media, jadi itu nggak banyak diangkat ke sosial medianya tersebut. Jadi kalau misalnya sekarang dibilang Gen Z itu dikit-dikit bawa-bawa mental health tuh kayak karena semuanya itu sekarang berkembangnya di sosial media gitu. Jadi apa yang kita pikirkan ya kita keluarkan di sana. Jadi sebenarnya dengan adanya tadi ya perkembangan teknologi juga itu sebenarnya mental health itu tuh udah ada juga sebenarnya dari sebelum mental issue dan segala macamnya tuh udah ada dari sebelumnya, tapi mungkin dengan adanya bantuan teknologi dan kemudahan mendapatkan informasi gitu ya Kak Aurel ya, jadi kayak generasi Z tuh lebih gampang untuk ngeraih apa sih mental issue yang lagi berkembang gitu. Jadi kayak tapi jangan sampai self diagnose ya Kak. Iya, boleh. Jangan sampai ya kayak kayaknya gue bipolar deh gitu, jangan sampai ya Kak. Banyak sih. Iya karena kan kayak gitu. Dari TikTok gitu-gitu ciri-ciri bipolar gitu kan. Kalau tarot gitu-gitu Kak nontonin juga nggak sih di TikTok kayak tarot online gitu? Banyak ya gitu. Iya banyak banget, bahkan aku baru ngeliat terakhir tuh ada jasa baca tarot, sumpah aku baru tahu banget. Terus kayak gitu tuh banyak juga yang makainya gitu, mungkin karena itu ya apa sih Gen Z tuh serba pengen tahu gitu ya. kepoan para Gen Z tuh kayaknya ya. Nah tapi kalau itu kan akhirnya Gen Z bisa mempermudah untuk ngambil gitu ya, kayak mental health itu apa, mental issue itu apa. Nah kalau Kak Aurel sendiri nih kayak sempet ngerasain stres atau gimana, mungkin ada gimana sih Kak cara ngatasinnya, mungkin bisa dibagi juga ke Gen Z yang lain gitu kayak. Sebenarnya kalau aku sendiri itu cara aku ngatasin stres itu sebenarnya aku nyibukin diri sampai ke distract sama hal lain gitu loh. Jadi rasa stres yang aku alami itu ketimpa sama apa yang sedang aku lakuin gitu, atau aku bisa ketemu sama teman-teman aku dan dengerin mereka cerita, bukan aku yang cerita ke mereka gitu. Oh oke. Jadi tetap punya tempat untuk mencurahkan gitu ya Kak? Jadi kayak kadang tuh dengerin orang cerita kayak stress relief banget gitu. Oke. Nah ini kan tadi Kak Aurel bilang nyari kesibukan gitu loh untuk ngeredain stresnya atau ngalihin pikiran gitu ya. Berarti Kak Aurel ini tipe yang kalau lagi stres kayak organisasi mana yang bisa gue ikutin gitu juga. Iya, betul. Kayak kegiatan apa yang bisa gue ikutin, gue harus ikut, gue harus sibuk gitu ya Kak. Betul. Berarti kayak ngalihin gimana caranya tetap ke positif ya Kak gitu. Nah terus kalau dari trend fashion ya, aku lihat Kak Aurel cukup modis gitu ya, apalagi di sosial medianya gitu kan. Nah Kak Aurel ini kan trend fashion itu cepat banget, bisa dibilang cukup cepat sekarang berkembangnya. Kayak misalkan sekarang baru tren yang skena, habis itu langsung geser lagi tren yang lain. Nah Kak Aurel tipe yang takut ketinggalan atau FOMO nggak sih bahasanya, FOMO ya? FOMO akan tren itu nggak sih Kak? Ini sejujurnya aku nggak tahu banyak tentang tren fashionnya. Terus
Jadi kalau misalnya dibilang FOMO tentang ikut-ikutan trend fashion tuh, aku juga nggak tahu trend fashion sekarang tuh kayak gimana atau yang kayak, nah aku tahu tuh cuma ada kayak anak-anak skena atau lagi rame tuh di TikTok tuh Starboy gitu-gitu, Starboy, ya kan. Dan mereka tuh biasanya berantem gitu kan. Dan kalau aku pribadi buat trend fashion itu, aku biasanya cuma ngikutin apa yang aku suka sama yang menurut aku cocok sama diri aku gitu. Sebenarnya lebih ke make yang ada di lemari aja sih. Jadi kayak tetap nyesuaiin sama apa yang kepribadian kita gitu ya, nggak yang asal ini lagi tren kayak harus gue pakai meskipun itu baju numpuk segala macam harus gue pakai, gue harus ikut tren gitu. Enggak ya kak? Enggak, karena kayak belum tentu itu baju cocok di aku gitu. betul banget. Nah tapi kalau dari segala trend fashion yang ada trend fashion yang menurut Kak Aurel red flag gak sih kak? Ada sih. Apa tuh? Aku nggak suka banget sama skinny jeans. Oh iya, yang terlalu ngetat gitu mungkin ya kayak. Betul. Kayak gak tau, kayak kurang aja menurut aku di aku ya. Skinny jeans tuh terlalu ketat gitu. Tapi kalau Kak Putri apa tuh? Kalau aku sih sebenarnya nggak ada yang terlalu spesifik gitu, tapi aku pernah ngeliat dan itu cukup mengganggu di mata aku gitu, kayak itu celananya sudah robek-robek, tau kan celana yang robek-robek itu bukan celana kesangkut gimana, tapi dia tambel. Jadi kayak ngapain kamu beli celana yang robek-robek tapi kamu tambel juga gitu, mending beli yang yang udah rapih aja gitu sekalian kan. Itu tandanya dia mau ikut trend fashion tapi mau stay halal. Iya, jadi kayak keep halal brother gitu, tetap ditambel. Nah, terus kita kan kalau yang lagi bengong gitu kan, tadi selain kalau lagi stres kan katanya ngalihin ke kegiatan atau kesibukan lain. Terus kalau lagi bengong sendirian atau gimana, itu Kak Aurel tipe yang ini gak sih, suka ngayal-ngayal gitu, suka ngayal. Nah, aku mau ajak Kak Aurel ngayal sedikit nih. Kalau misalkan Kak Aurel punya suatu kekuatan atau kayak teleportasi, Kak Aurel itu lebih pilih buat teleportasi ke masa lalu kah atau ke masa depan? Kenapa? Jujur, aku mau ke masa lalu. Kenapa? Aku kira malah ke masa depan, karena kan kayak kalau aku sendiri kayak pengen tahu aja gitu loh, nanti di depannya aku bakal jadi apa ya gitu-gitunya. Nah kalau Kak Aurel menarik nih, kenapa maunya ke masa lalu? Karena aku ngerasa aku kurang cukup baik di masa yang sekarang, jadi menurut aku itu pengaruh dari masa lalu aku, jadi aku pengen ngebenerin masa lalu aku gitu. Ngebenerin masa lalu, bisa kasih contoh sedikit kah? Kayak apa kebiasaannya atau dari apanya yang pengen Kak Aurel ubah tuh? Kayak saya sampai sekarang sih kebiasaan aku kayak kalau kerjain tugas tuh mepet gitu. Oh, deadliners ya? Iya, jadi menurut aku itu kurang efektif aja buat belajar aku gitu. Jadi itu yang pengen diubah ya, biar nggak keteteran juga mungkin ya. Tapi kadang ini loh, kita kayak punya resolusi, tahun depan kayaknya gue bakal jadi mahasiswa, nggak yang deadline lagi. Tapi kenyataannya, pas mepet baru ngerjain. Kalau masih lama kayak, nanti dulu lah. Lebih bisa mikir di bawah kanan kayaknya. Iya betul juga sih, tapi kayak kalau udah mepet tuh kayaknya inspirasinya ada aja gitu ya. Betul. Nah, itu kan kekuatan teleportasi. Nah, kalau kekuatan yang lainnya gitu, Kak Aurel ada pernah ngayal atau kayak, gue kayaknya seru juga nih kalau punya kekuatan ini, itu apa Kak? Itu aku pengen banget. Yang pertama tadi yang teleportasi itu ya, atau kayak aku pindah-pindah tempat karena kayaknya enak banget kemana-mana tuh tanpa harus effort jalan gitu. Iya, betul. Terus sama pengen bisa baca pikiran orang. Aduh, aku takut dibaca. Kayak tadi pindah-pindah tempat seru sih, kayak kalau kita pengen liburan gitu kan, langsung pindah aja gitu. Beli tiket. Iya, nggak usah langsung pindah aja gitu kan. Kalau baca pikiran, kenapa hal itu menarik menurut Kak Aurel? Emang menarik sih, tapi aku pengen tahu aja dari Kak Aurel tuh kenapa ya? Karena menurut aku pasti pernah lah ya kita di tahap PDKT sama orang gitu. Terus kayak dikasih mix signal gitu, kayak ini maunya apa gitu. Jadi kayak kita bisa baca pikiran orang tuh seru gitu. Dia kayak ini benar mau atau enggak gitu. Iya, jadi kayak ini orang kayaknya nggak serius deh sama gue, udah langsung tinggalin aja gitu ya. Kayak gitu. seru sih itu. Nah, ini Kak, tadi kan udah segala sudut pandang atau topik-topik itu kita bahas kurang lebihnya ya. Nah, kalau pesannya Kak Aurel nih untuk generasi Z ini, atau misalkan ada generasi lain ini yang
mandang Gen Z tuh sebelah mata gitu ya. Itu coba boleh Kak Aurel sampaikan ke kamera. Kalau pesan aku sebenarnya kayak lebih ke general aja ya, nggak ke generasi Z juga gitu, kayak lebih bijak bersosial media aja sih, karena walaupun teknologi kita udah maju ya sampai sekarang gitu, tapi tetap attitude seseorang yang mempengaruhi kehidupan seseorang juga gitu, karena kan kita hidup juga butuh bersosialisasi ya sama orang, kita nggak bisa hidup sendiri gitu loh, jadi bijak banget dalam bersosialisasi aja gitu. Oke, keren banget sih. Makasih banyak ya Kak Aurel atas sesi sharing-sharing ngobrol-ngobrolnya gitu. Maaf banget ngerepotin atau ngeganggu waktunya gitu. Mungkin next time-nya kita bakal bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi gitu ya. Wah, boleh. Makasih banyak Kak Aurel, makasih juga semua Sobat Utama yang udah nonton video kita. Jangan lupa juga untuk saksiin video-video lainnya di YouTube Universitas Taman Jagakarsa juga. Terus ini juga jangan lupa untuk pantengin seluruh sosmed kita. Ada di TikTok dan Instagram di @utamajagakarsa_official. Terus kalau untuk YouTube, terus ada website juga, kita bisa, teman-teman bisa langsung search aja Universitas Taman Jagakarsa, nanti langsung muncul semua konten-konten atau informasi-informasi tentang Universitas Taman Jagakarsa. Nah, teman-teman, Sobat Utama yang udah nonton atau nyaksiin video kita kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di podcast utama selanjutnya. Dadah!